Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, salam sejahtera kepada Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, selaku dosen dari mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat. Juga salam sejahtera kepada teman-teman seangkatan sekalian. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Galuh Pratiwi dengan nomor MPM 2121-03034. Juga rekan kelompok saya diantaranya Alifia Syahda dengan nomor MPM 2121-03055. Juga ada Nabila Ayu Trisyani dengan nomor MPM 2121-03036. Dan yang terakhir ada Pepi Sofia Nur Ajijah dengan nomor MPM 2121-03064. Baik, dalam video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat. Materi yang akan kami bahas ialah mengenai pendidikan anak usia dini yang biasa sering disebut dengan PAUD, yang kami beri judul Solusi Mengatasi Problematika Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di masa pandemi ini. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama ialah mengenai pengertian problematika. Apa sih problematika itu sendiri? Jawabnya ialah problematika berasal dari bahasa Inggris problematic yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Problematika juga berarti masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan seberapa jauh guru mampu meminimalisir atau menyelesaikan problem pembelajaran. Nah, itu merupakan pengertian problematika itu sendiri. Pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan secara tatap muka atau konvensional. Karakteristik tersebut ialah aktivitas fisik pengajar yang dipisahkan dengan pembelajar, yang menjadikan keterbatasan proses pembelajaran dikarenakan tiada tatap muka secara langsung, menurut Munir tahun 2012. Nah, berikut teman-teman pemaparan materi mengenai pendidikan anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga pembelajaran jarak jauh ini segera berakhir dan digantikan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Disimak terus ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, materi mengenai pendidikan anak usia dini atau PAUD pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ialah krisis kesehatan yang menggemparkan dunia pada awal tahun 2020. Dunia dikagetkan dengan merebaknya sebuah virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, dan penyakitnya disebut coronavirus disease atau COVID-19. Virus jenis baru ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir Desember pada tahun 2019. Banyak sektor di Indonesia yang terkena dampaknya. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Banyak sekolah maupun perguruan tinggi ditutup guna mengurangi penyebaran virus ini. Hal tersebut membuat pemerintah maupun lembaga terkait memikirkan alternatif demi kelangsungan proses pembelajaran. Salah satunya ialah dengan keluarnya Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Menurut data dari UNESCO, perubahan proses pelaksanaan pembelajaran ini dianggap paling efektif di tengah pandemi ini.
Perubahan pola pelaksanaan pembelajaran sampai saat ini masih dilakukan salah satunya pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Hal ini tentunya menuntut instansi pendidikan dan pendidik yang bertanggung jawab untuk menerapkan proses pembelajaran yang tepat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan menerapkan physical distancing atau yang disebut jaga jarak. Agar COVID tidak semakin merebak, diharuskan untuk belajar dengan pola pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Sophia Nur Azizah dengan NPM 212103064 dari kelompok 2 akan menyampaikan materi pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Menurut Gagne dan Briggs, dalam Mulyono mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events atau kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain sebagainya yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik atau pembelajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Kemudian Robert M. Gagne dan Leslie J. Briggs dalam Rudi Gunawan mengemukakan beberapa pendapat yang melandasi proses pembelajaran. Pertama, pembelajaran bertujuan memberikan bantuan agar belajar peserta didik menjadi efektif dan efisien. Jadi, guru hanyalah pemberi bantuan dan bukan penentu keberhasilan atau kegagalan belajar peserta didik. Kedua, pembelajaran bersifat terprogram. Pembelajaran dirancang untuk tujuan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Ketiga, pembelajaran dirancang melalui pendekatan sistem karena bila dirancang secara sistematis, dipercaya akan mempengaruhi perkembangan peserta didik secara individual. Keempat, pembelajaran yang dirancang harus sesuai berdasarkan pendekatan sistem. Kelima, pembelajaran dirancang berdasarkan pengetahuan tentang teori belajar. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Menurut Abdul Majid, pembelajaran adalah perpaduan dua dimensi konsep yaitu belajar dan mengajar yang pelaksanaannya terlebih dahulu harus direncanakan agar bisa diaktualisasikan kemudian diarahkan pada penguasaan kompetensi maupun pencapaian indikator sebagai deskripsi hasil belajar. Kemudian Bahri menyebutkan pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif tersebut mewarnai interaksi yang terjadi antar guru dan peserta didik. Interaksi akan bernilai edukatif jika pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Pelaksanaan pembelajaran saat pandemi. Proses belajar mengajar pada saat masa pandemi perlu dilakukan adaptasi. Bentuk adaptasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan bentuk pembelajaran berbasis aktivitas, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Bentuk pembelajaran yang diselenggarakan nantinya diharapkan dapat meningkatkan beberapa aspek, seperti literasi dan numerasi, pendidikan kecakapan hidup, penanganan dan sigap COVID, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan spiritual dan keagamaan, dan juga keterlibatan aktivitas fisik dari adaptasi pembelajaran yang diselenggarakan. Diharapkan dapat menciptakan pembelajar yang bersifat kontekstual, konkret, serta bermakna. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, terdapat adaptasi dalam penyelenggaraan kurikulumnya.
Ada 3 opsi pemilihan kurikulum dalam adaptasi pembelajaran. Di antaranya adalah tetap menggunakan dan mengacu pada keseluruhan KD dalam kurikulum 2013 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Menggunakan dan mengacu pada kompetensi dasar yang disederhanakan Kepmen nomor 719/P 2020 dan SK Balitbang 018H/KR/2020. Menggunakan dan mengacu pada kompetensi dasar hasil penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus Yesus COVID-19. Pada poin pertama, tersirat kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pada poin kedua dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan ataupun luar jaringan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nabila Ayu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Pepi yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Adapun pengertian PAUD menurut para ahli. Yang pertama menurut Maimunah, PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Merupakan suatu upaya pemberian yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, informal, dan non-formal. Yang kedua menurut Suyadi, PAUD adalah usia anak-anak 0-6 tahun sebagai usia emas atau lebih dikenal dengan sebutan the golden age, di mana masa perkembangan yang sangat menentukan bagi anak di masa depan atau disebut juga masa keemasan. Terdapat 3 jenis PAUD yang ada di Indonesia, di antaranya ada PAUD formal, PAUD non-formal, dan PAUD informal. Yang pertama adalah PAUD formal. Biasanya pada PAUD formal ini diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal atau TK Islam. Yang kedua adalah PAUD non-formal. Nah, pada PAUD non-formal ini khusus untuk menangani anak-anak usia 2-4 tahun. Nah, jenis dalam penyelenggaraan itu ada kelompok bermain atau biasa disebut dengan playgroup, tempat penitipan anak, dan SPS. Nah, dalam SPS ini tuh jenisnya seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Quran, dan Sekolah Minggu. Yang ketiga adalah PAUD informal. Nah, pada pendidikan PAUD informal ini diselenggarakan di dalam keluarga, di mana keluarga lah yang menjadi peran utama dalam mendidik putra mereka. Solusi untuk mengatasi problematika pembelajaran pada pendidikan anak usia dini di masa pandemi ini bisa dilaksanakan dengan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaan belajar dari rumah, guru harus bisa memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut, baik dalam jaringan, luar jaringan, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Dalam hal ini, membuat para guru termasuk di jenjang pendidikan anak usia dini diharapkan segera beradaptasi. Pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka di sekolah, kini harus dilakukan belajar secara jarak jauh dengan mempergunakan teknologi komunikasi.
dengan platform pembelajaran yang baru, sehingga guru PAUD harus memiliki kemampuan dan keterampilan mengoperasikan teknologi tersebut. Merencanakan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan, yang masih sesuai dengan kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah guru PAUD dituntut kreatif dan inovatif. Hal ini sangat penting karena di dalam masa pandemi ini, apalagi pembelajaran hanya di rumah saja, maka guru harus kreatif mengajak murid-muridnya, misalnya membuat karya di rumah. Nah, contohnya itu seperti membuat pot dari botol plastik atau menanam tanaman, atau juga bisa dengan membuat boneka tangan menggunakan kaos kaki bersama orang tuanya. Yang ketiga adalah guru PAUD harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang tua murid. Hal ini sangat penting dalam membantu kelancaran proses belajar di rumah. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru PAUD dalam era digital seperti ini. Yang pertama adalah guru harus mampu dan cepat beradaptasi dengan teknologi informasi, karena belajar dari rumah harus menggunakan perangkat teknologi tersebut. Nah, selain aplikasi daring menggunakan WhatsApp, biasanya juga kita menggunakan Zoom atau Google Meeting. Nah, pembelajaran daring untuk anak usia 5-6 tahun bisa untuk topik pembelajaran, misalnya bercerita, bernyanyi, dan lain-lain. Tanggung jawab terbesar yang harus dilakukan orang tua yakni memastikan anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Fasilitas pembelajaran jarak jauh dalam jaringan perlu dipersiapkan. Nah, biasanya untuk pembelajaran jarak jauh dalam jaringan ini, waktu pembelajaran menyesuaikan ketersediaan waktu. Waktu pembelajaran dapat menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik maupun orang tua wali untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran dalam jaringannya tuh biasanya terdiri dari yang pertama adalah tatap muka virtual, biasanya melalui video conference, teleconference, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didiknya. Dan biasanya juga sebagai pelajar, biasanya tatap muka virtual bisa dilakukan melalui Zoom ataupun Google Meeting. Kedua yaitu melalui proses Learning Management System, merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara dalam jaringan melalui aplikasi. Nah, aktivitas pembelajaran dalam LMS ini yaitu biasanya ada pendaftaran dan pengelolaan akun, ada penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian atau penilaian. Aktivitas pembelajaran dalam LMS biasanya tuh seperti pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, dan konsultasi ujian atau penilaian. Nah, contoh dari aplikasi LMS ini tuh seperti Kelasmaya Rumah Belajar, Google Classroom, Ruang Guru, Genius, Edmodo, Moodle, Siajar LMS Simolek, dan lain sebagainya. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alivia Syahda. Belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Yang pertama ada pra-pembelajaran. Yang pertama, siapkan nomor telepon orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik dan buat grup WhatsApp atau aplikasi komunikasi lainnya sebagai media interaksi dan komunikasi. Yang kedua, diskusikan dengan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik terkait ketersediaan gawai atau laptop, komputer, dan akses internet. Yang ketiga, buat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran dalam jaringan. Yang keempat, memastikan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran dalam jaringan.
Yang kedua yaitu saat pembelajaran menggunakan Learning Management System atau LMS. Komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik terkait penugasan belajar. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran dan mengakses grup pembelajaran. Yang ketiga, memantau aktivitas peserta didik dalam grup pembelajaran. Dan yang keempat, membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya usai pembelajaran. Yang pertama, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kedua, mengingatkan orang tua atau wali peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap hasil karya atau tugas peserta didik atau lembar refleksi pengalaman belajar. Berikut indikator tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh luar jaringan oleh pendidik menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar sekitar lingkungan rumah. Yang pertama ada pra-pembelajaran, yang ke-1 menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua menyiapkan bahan ajar, jadwal, dan penugasan, kemudian mengirimkannya ke peserta didik, orang tua, atau wali murid. Yang ketiga, memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jawaban dan penugasan. Yang keempat, jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua atau wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. Yang kelima, guru dan orang tua wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19. Yang kedua, saat pembelajaran luar jaringan dibantu orang tua atau wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Yang kedua, guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang ketiga, berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, yaitu adanya usai pembelajaran. Yang pertama, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kedua, orang tua atau wali peserta didik memberikan tanda tangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. Yang ketiga yaitu penugasan diberikan sesuai dengan jadwal. Yang keempat, muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang kelima, hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Pemanfaatan media televisi dalam pembelajaran. Selain dengan online, maka guru juga dapat menginstruksikan kepada siswanya untuk belajar melalui media televisi. Program yang dijalankan oleh guru bekerjasama dengan Kemendikbud dengan menyajikan tayangan edukasi di TVRI dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran online. Anak sesuai jenjangnya bisa menyaksikan program pembelajaran dari TVRI sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh pihak televisi sesuai dengan jenjang pendidikan. Kesimpulannya yaitu solusi pembelajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD pada masa COVID-19 yaitu mengadakan pembelajaran dari rumah baik melalui aplikasi Zoom, WhatsApp, menonton video melalui televisi dalam pengawasan ketat dari orang tua dan dipantau dari jauh oleh guru atau pendidik. Fasilitas pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi. Yang pertama, orang tua harus memantau perkembangan anak selama masa pandemi. Yang kedua, pendidik menyiapkan pembelajaran yang cocok untuk perkembangan anak usia dini di masa pandemi. Yang ketiga, pemerintah memberikan dana untuk memfasilitasi perlengkapan yang harus disiapkan pada pembelajaran PAUD di masa pandemi ini. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.